Selamat pagi semua. Bagi saya di sini perkenalkan diri. Nama saya Benedictus Nunut, NIM 24320147. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi kami yang dimana di SD Muhammadiyah Kupang. Dan setelah kami sampai di sana, kami bertemu dengan kepala sekolah. Mereka pikir kami ini mahasiswa PPL, namun kami beritahu bahwa kami hanya datang untuk mengobservasi. Sehingga ibu kepala sekolah menyuruh guru olahraga yang dimana Betua nama Ismail Abdurrahman SPD. Nah, ibu menyuruh bapak guru ini dan peguru juga punya waktu untuk kami mengobservasi Betua. Dan soal yang pertama yang kami tanyakan, yang pertama adalah strategi guru menetapkan materi pembelajaran. Jadi guru menyampaikan bahwa strategi mengacu pada kurikulum yang dimana mereka di SD situ masih memakai kurikulum 2013, dan itu hanya berlaku untuk kepala sekolah. Untuk RPP hanya berlaku untuk kepala sekolah. Ya, jadi mengacu pada kurikulum PSUKA, misalnya kurikulum Merdeka atau kurikulum 2013, dan mereka di situ mereka menyampaikan bahwa kami di sini masih memakai kurikulum 2013 karena kami sekolah swasta. Ya, jadi Betul menyampaikan bahwa kami masih memakai kurikulum 2013. Ya, jadi soal yang kedua, yang materi sesuai dengan tahap perkembangan fisik dan motorik anak seperti gerak dasar. Seperti kita belajar anak SD, kita harus memulai dengan gerak dasar yang dimana lompat, lempar dan lari. Yang permainan bola kecil seperti bola kasti. Jadi bola kasti, dan tidak mungkin kita memaksakan mereka bola besar, tidak bisa karena mereka masih SD. Ya, jadi seperti senam dasar, kesehatan tubuh dan kebersihan diri. Dan yang kedua, strategi guru merumuskan tujuan pembelajaran, yang dimana strategi menyusun tujuan dengan kata kerja operasional konkret, misalnya menirukan, mempraktikkan, dan menunjukkan. Karena siswa SD, kita tidak bisa memaksakan dia untuk membuat hal-hal yang lebih besar seperti bola voli, kan tidak mungkin. Jadi kita mengajar siswa SD harus menyesuaikan dengan mereka punya fisik dan umur juga, mereka umur masih di bawah, sehingga kita harus membuat dengan gerak dasar seperti lari, lompat, ya, dan melempar. Jadi yang kami dapatkan adalah pembelajaran memodifikasi ketika peralatan olahraga di sekolah tidak memenuhi kriteria pembelajaran dan guru, dan mereka di sana juga memodifikasi karena
mereka juga kekurangan seperti alat seperti matras, bola. Mereka juga kekurangan itu, sehingga kita sebagai guru kita harus memodifikasi seperti membuat bola ya bisa dari plastik, membuat menjadi kita ikat menjadi bola kecil atau bola kasti misalnya. Itu contoh. Jadi siswa juga yang paham harus paham, karena ada yang paham materi dan ada juga yang paham praktek. Jadi kita sebagai guru olahraga harus mempraktekkan, harus tidak berfokus pada materi, melainkan harus praktek di luar agar siswa bisa memahami lebih terperinci. Ya, seperti itu. Yang ketiga, yang ketiga adalah strategi guru menggunakan model pembelajaran untuk meningkatkan partisipasi dan hasil belajar. Ya, jadi strategi yang mereka pakai adalah model bermain play based learning. Jadi sederhana, libatkan semua siswa dalam kegiatan melalui permainan berpasang kelompok kecil atau lompat ringan, seperti kita membuat bola kecil, dua orang bisa melempar ke teman satunya, ke teman satu melompat melempar, jadi seperti bola kasti misalnya. Dan yang kedua seperti senam, bisa seperti sikap lilin, mereka bisa mempraktekkan. Jadi mereka bermain bola tangan berkelompok untuk melatih kerjasama dan koordinasi gerak, seperti gerak misalnya buang bola ke teman yang satu, lari, lompat, ya buang, seperti itu. Dan yang keempat, strategi guru meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Ya, strategi ajak siswa menganalisis strategi permainan sederhana, seperti contoh, setelah bermain melompat tali, siswa diminta menjelaskan bermain cara meningkatkan lompatan agar lebih tinggi. Jadi seperti di SD itu mereka seperti tali, buat seperti tali, atau bisa pakai alat karet disambung, ya supaya melompat untuk bisa melewati ini karet tersebut berpindah ke sebelah. Ya, jadi kita sebagai guru harus mendampingi siswa untuk bisa melakukan hal-hal tersebut, dan kita harus mendampingi siswa agar jangan cedera, karena siswa ini SD ini sangat tidak berpikirnya masih minim, sehingga kita sebagai guru harus mendampingi mereka. Jadi yang kami dapatkan adalah berkaitan dengan kemampuan siswa untuk melatih siswa yang lebih melakukan kegiatan dengan siswa yang tidak mampu melakukan kegiatan, contohnya olahraga, ya seperti yang tadi saya katakan, melompat misalnya ke tali merdeka di SD, ya seperti itu. Jadi yang kelima, strategi guru meningkatkan keterampilan sosial dan emosional siswa. Jadi yang kami dapatkan di sana, Pak Guru menyampaikan
Bapak Isman menyampaikan bahwa kita di sini, mereka di sana harus mengontrol siswa karena kadang mereka membuli satu sama lain, sehingga kita sebagai guru harus mendampingi mereka untuk bisa mendamaikan mereka, bilang itu tidak baik, melakukan itu tidak baik. Jadi kita harus membantu mereka untuk menyelesaikan itu, seperti ajarkan nilai-nilai sportivitas, seperti jujur, menerima kekalahan, dan memberi semangat, beri ruang untuk mengekspresikan perasaan setelah bermain. Jadi seperti bola, kita harus, kadang mereka membuli, sehingga misalnya mereka bermain bola kecil, kadang mereka tidak terima kekalahan, sehingga kita sebagai guru harus mendampingi mereka untuk bisa menyelesaikan mereka punya permasalahan. Kita harus mendampingi mereka. Jadi itu yang kami dapatkan. Terus yang keenam, strategi guru meningkatkan performa atau keterampilan psikomotorik. Jadi gunakan pendekatan latihan langsung, demonstrasi, dan praktik berulang. Jadi contoh mengajarkan cara melempar bola dengan benar, cara bertahap seperti posisi kaki, ayunan tangan, lalu praktik bersama seperti kita. Karena siswa SD kita harus kebanyakan mendampingi mereka, seperti cara buang bola, harus begini. Jadi kita harus mendampingi mereka untuk teknik-teknik dasar itu mereka harus kuasai. Jadi kita sebagai guru harus membantu mereka untuk menyelesaikan atau memberikan contoh yang baik untuk mereka bisa mengikuti. Seperti bola kecil, kita cara pasang kaki yang baik, lempar ya. Jadi seperti bola kasti kan harus ada kayu kan untuk satu kasih bola kita langsung pukul ya, seperti itu. Jadi yang ketujuh, strategi guru memperbaiki strategi pembelajaran. Jadi strategi guru adalah yang kami dapatkan di sana. Di sekolah ini ditetapkan ada 3 orang guru olahraga yang jamnya bersama. Terkadang ketiga mengajar pemanasan dan pendinginan berbeda untuk mengetahui kemampuan siswa. Jadi mereka di sana ada 3 orang guru olahraga. Mereka melakukan pemanasan, pendinginan untuk bisa mengetahui kemampuan siswa, apakah dia bisa memahami dengan materi apa yang kita paparkan atau mereka tidak memahami. Sehingga kita sebagai guru harus melakukan tes kecil misalnya, agar mereka bisa memahami. Kita bisa menanyakan apakah anak-anak bisa mengerti dengan apa yang guru sampaikan, sehingga kita tes kecil misalnya, tes apakah mereka dia bisa paham atau tidak sih. Kalau dia tidak paham, kita perbaiki lagi ya, seperti itu. Dan yang terakhir itu adalah ubah pendekatan atau alat bantu jika perlu. Misalnya bola plastik diganti dengan balon agar lebih ringan, sehingga pada saat buang dia bisa lebih ringan. Karena siswa SD tidak mungkin kita mengajarkan dia bola besar, kan tidak mungkin. Seperti bola voli kan tidak mungkin. Jadi kan anak masih di bawah umur, sehingga kita harus sesuaikan dengan dia punya fisik dan dia punya kemampuan, sehingga kita bisa ganti dengan balon misalnya, atau bisa kita pakai
plastik kita gulung mencari bola, kita bisa kasih untuk dia bisa mampu menggunakan. Jika anak-anak kesulitan menendang bola besar, guru mengganti dengan bola kecil untuk latihan awal. Seperti yang saya dikatakan bahwa kita hanya bisa sebagai guru SD kita harus hanya bisa membuat bola kecil seperti bola kasti, itu hanya berlaku untuk anak SD, kecuali tidak mungkin kita memaksakan dia seperti bola besar, bola kaki, bola voli, kan tidak mungkin, karena itu membutuhkan fisik yang lebih besar, sehingga kita sebagai guru hanya melakukan hal-hal seperti itu. Mungkin sekian dari saya yang kami dapatkan dari Bapak Ismail Abdurrahman SPD, yang hanya menyampaikan seperti